bukan untuk ngangkut driver ojol itu. Yang menurut riset, 31,6% driver itu pernah alami kecelakaan. Semua dibayar nggak? Tapi dalam komponen 5% ada komponen apa? Asuransi. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul toh? Ada asuransi. Oke. Mereka bayar asuransi dari yang 5%. Waktu mereka bikin STNK bayar asuransi nggak? Waktu bikin SIM bayar asuransi nggak? Mereka ini orang kaya. Asuransinya 3. Tapi tidak tahu kemanfaatannya buat mereka. Ini masalah gak buat kita semua? Bagi saya masalah. Oke? Sejauh mana yang 5% itu betul-betul diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka? Lalu cara berpikir negara bagaimana? Cara berpikir negara, perusahaan aplikator ini punya kemampuan lebih hebat mengelola kesejahteraan mereka. Gitu. Itu kan cara berpikir negara. Ada orang yang sangat luar biasa pintar mengelola, termasuk mengelola apa yang mensejahterakan driver. Kalau begitu balikannya 5% sama driver. Biar mereka urus kesejahteraan mereka sendiri. Kenapa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Apa sih yang diurus? Kecelakaan? Emangnya asuransi aplikator yang dipakai? Tidak, jasara harja lagi. Jasara harja lagi. Lalu uang itu kemana? Oke, sudah tidak percaya. Tolong dong, Bapak Kementerian Perhubungan sampaikan pada menteri yang terhormat, balikin yang 5%. Sesederhana itu. Sisa berapa? Sisa 15. Tuntutan driver berapa? Berapa yang mau diturunkan? Cuma 5%. Wah, nggak bisa begini, 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 begini. Singapura 5%, 10%. Malaysia 6% kata mereka. Australia 8-12. Kenapa kita selalu lebih tinggi daripada yang lain? Ini problem yang sama seperti upah buruh tenaga kerja sawit. Buruh sawit di Indonesia kenapa lebih murah bayarannya dibanding buruh sawit di Malaysia? Yang ditanam sawit, pupuknya sama, yang dipetik sama, yang dipanen sama, dijualnya sama. Kenapa lebih murah? Sama juga seperti ini. Itu yang berapa tadi? Yang keempat ya. Lu mau berapa banyak gue bercerita? Itu loh. Karena satu persatu bisa kita ceritakan. Termasuk misalnya begini. Gue bercerita kenapa bisa terjadi RDPU kemarin tanggal 21. Rencana RDPU di Komisi 5, kalau saya salah tolong dikoreksi Bu ya. Itu sudah diputuskan, RDPU dan driver online itu, kalau saya tidak salah sudah diputuskan dalam rapat internal Komisi 5. Betul nggak? Oke. Menjelang RDPU, jadwalnya hilang. Saya masih tanya di grup, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada. Oke. Tanggal 19, kalau tidak salah 19, saya lupa tanggal 19 atau tanggal 18, ada orangnya Pak Dasko datang ke rumah saya. Oke. Tanya soal ojol. Saya jelaskan. Tanggal 19 kalau tidak salah kita rapat dengan Kementerian Kementerian Perumahan. Ya. Saya datang tiba-tiba Pak Dasko minta ketemu dan saya di lantai 4. Dia tanya tentang ojol dan saya ceritakan. Panjang lebar. Termasuk saya ceritakan tentang BHR. Kenapa cuma dapat 50.000? Kan 5% tiap hari dipotong. Kok cuma 50.000? Saya ceritakan semua dari A sampai Z segala macam. Dan saat itulah kemudian Pak Dasko berinisiatif untuk melakukan RDPU tanggal 21 yang sudah bergeser dari jadwal. Itu artinya harus kita akui di sini. Bahwa RDPU tanggal 31 itu betul-betul memang apa? Tanggal 21. Ya itu telepon Pak Dasko. Kenapa berubah? Jalankan terus. Saya jelaskan jumlah pengemudinya, apa kerugian mereka dan sebagainya itu dari ujung ke ujung saya jelaskan. Sambil makan siang saat itu. Nah, kenapa hilang jadwalnya? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat berapa kira-kira pendapatan aplikatornya gede. Kalau pendapatannya gede, aroma uangnya gede. Gitu loh. Apakah aroma yang sama tercium sampai Kementerian Perhubungan? Saya nggak tahu. Tapi kelihatannya alotnya perjuangan ini. Emang segitu alotnya? Iya. Karena kalau turun kemudian misalnya 5% berarti sekitar total dari 15% itu sepertiga kan. Berarti mereka kehilangan sepertiga pemasukan mereka. Lalu orang bilang begini sama saya, oh iya, Goto rugi, Gotonya rugi, Gojeknya enggak. Goto sebagai grup rugi. Tapi dalam analisa keuangan salah seorang pakar ekonomi yang saya baca tulisannya, dia tuliskan di situ kuartal ketiga tahun 2024 pendapatan kotor Gojek itu 10,3 triliun. Sementara pendapatan kotor Goto itu sekitar 13, sekian triliun. Jadi 79,1% pendapatan Goto itu disuplai dari pendapatan Gojek.
ada Menteri Pertahanan di dalam situ. Makanya Pak Prabowo tidak mundur dari jabatan karena memang dia masih mengawasi manusia-manusia yang suka manfaatin itu. Kemarin kalau Pak Prabowo mau mundur dari jabatan Menhan sebelum dia jadi presiden, dia menjadi calon presiden bisa. Tapi kalau dia tidak di Menhan terus pemilu, itu mau digunakan lagi. Nah ini yang bikin mereka marah. Mereka sudah nggak bisa manfaatin itu lagi karena Menhannya Prabowo. Betul. Itu kalau kita jeli baca itu yang bikin mereka marah sama Jokowi. Aduh Jokowi ini ngapain juga dia taruh Prabowo di situ. Nah, itu yang jadi pemikiran saya. Apakah mereka yang berniat begitu nggak tahu bahwa pikiran mereka itu sudah kita baca seperti itu loh? Enggak bang, kalau orang sudah berniat, urusan dia nabrak kiri nabrak kanan soal kedua. Yang penting tujuan dia harus tercapai. Ya itu bagaimana mereka pasang ini konsekuensi kan? Orang yang tapi kan mereka gini, sebentar. Yang membenci Pak Prabowo ini dana mereka itu, duit mereka itu sudah banyak yang membenci Pak Jokowi ini duit mereka itu sudah habis. Itu sebenarnya. Yang pertama kali, 2 kali dia menyokong Pak Prabowo kan bukan sedikit dananya itu. Lepas itu dia lari kepada Pak Prabowo menang lagi, habis lagi dananya. Itu yang membenci Pak Jokowi ini. Wow. Betul. Itu bahasa inilah Pak. Mana tapi bahasa kita apa bicara itu? Kalau kita bicara apa kita mau betul-betul detail, itu orang kan banyak bilang ngapain taruh Prabowo di situ. Itu bukan polos-polosan itu tanda SOS. Jokowi datang ke Kertajasa terus Kertanegara terus datang ke Hambala. Itu bukan polos-polosan, itu SOS. Lu bantu gua dulu. Iya. Itu. Karena apa? Dikeroyok dia di kabinet. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat aja, mulai signifikan kelihatan Pak Jokowi mulai berani ngamuk-ngamuk, berani ngomong sontoloyo, berani ngomong bodoh. Itu semenjak ada Prabowo di kabinet. Sebelumnya mana ada yang ngomong kayak gitu. Itu udah dapat backing orang yang bersebelahan arah dengan orang-orang di kabinet. Gitu loh. Mereka ini sudah punya plan sendiri bahwa ini kita mesti babat orang-orang ini. Kalau enggak bisa jalan negara ini. Mereka semua semaunya. Jadi pendapat Bang Sintong, Bang Singgi maupun Brewok itu sebenarnya satu paket. Jadi yang mau menggulingkan Gibran diganti sasaran tembaknya Prabowo, apakah dari unsur nomor 1 apa nomor 3 pertama? Yang kedua, apakah dua-duanya? Dua-duanya saya jawab. Tapi kan begini Pak Dedi, itu kan mereka nggak sadar ini kan jadi bumerang juga buat mereka Pak, mempersulit mereka untuk bergerak di 2029 Pak. Ambruk dia. Kalau saya berani bertaruh 2029 ambruk deh. Iya jelas, mereka sudah menggemboskan sendiri Pak. Artinya apa? Iya betul. Nah, mereka tidak menunjukkan kredibilitas yang baik untuk mencapai tujuannya. Maka mereka kan menggunakan aksi-aksi yang vulgar gitu loh. Artinya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar gitu. Artinya kita udah nggak simpatik lagi kan ke situ. Gini ya Bang Setong, gini ya. Tuhan masih sayang lagi dengan bangsa kita. Maaf ya, saya tidak kenapa saya memilih Pak Jokowi 2 periode? Karena di masa itu Pak Prabowo memainkan agama. Di posisi memainkan agama dua kali. Ya, itu pun kita akui bahwa ditempel orang. Iya. Di situ saya tidak memilih. Jadi di situ keagamaan dimainkan di situ Tuhan tidak menghendaki. Jadi gini Pak. Sebentar. Kita harus lihat. Iya, kita harus fair. Kita harus fair. Sisanya ya itu aja yang bisa diharap sama Pak Prabowo. Iya. Sisa kelompok kan. Yang lain ini kan nempel ke Pak Jokowi. Iya. Jadi di situ saya berpihak pada Pak Jokowi di masa itu. Yang kedua, Pak Prabowo merubah pola politiknya, ya saya pindah ke Pak Prabowo. Karena Tuhan masih sayang dengan bangsa kita, tidak menggunakan namanya untuk berkuasa yang tidak fair.
Di sini Tuhan masih sayang. Saya nanya Pak, saya nanya sedikit Pak. Kapan itu FPI berani dibubarkan? Itu di zamannya Pak Jokowi. Udah lah. Enggak tahunnya. Tahunnya tahun berapa ya? Tahun 2019. Begitu ada Pak Prabowo masuk jadi Menhan. Bubar bareng. Iya. Kalau enggak ada Pak Prabowo udah tanya sama ternak kapan dibubarin. Ya. Jadi Saya bantu nambah dikit Pak. Hebatnya 2 menit ya. Jokowi ini artinya apa? Kita tahu persis bahwa waktu Pak Prabowo kompetitornya Pak Jokowi di 2019 itu kan adalah pendukung yang dua itu dari kubu yang besar itu. Artinya kenapa kita lihat satu ormas sekarang berani vulgar melakukan itu, karena pada saat itu kan Pak Prabowo sebagai pembinanya dan mereka itu juga kan pendukung Pak Prabowo ketika itu. Sekarang ini dilemanya Pak Prabowo kan mau melepaskan diri dari mereka itu yang sedikit mengganjal itu, makanya agak sedikit juga kurang leluasa juga kita lihat Pak Prabowo berbuat yang lebih apa ya, lebih tegas ke situ, kira-kira begitu loh Pak Brewo. Enggak gini loh. Oke. Pak Prabowo Saya itu kan tambahkan dikit. maju mau melawan Pak Jokowi. Sementara suara yang sisa tinggal manusia-manusia ini. Mau gimana kita? Gimana Pak Dedi? Ya gini, tentang masalah tadi, tentang masalah para jenderal, saya ada loh konten saya terakhir tentang saran dan pesan untuk para purnawirawan jenderal. Butir terakhir dari pesan saya, jadi titip salam saya untuk Pak Sutioso, Pak Trisno, dan kawan-kawan. Sekarang ikuti aja dulu alur pemerintahan Prabowo. Jika mau membantu, bantulah Prabowo dengan segala teori yang baik, selama ini Bapak baik. Nah, untuk 2029 silahkan Bapak siapkan Anies ya. Dengan catatan 3 syarat yang harus Bapak kemukakan, siapkan. 1, Bapak harus mencari donatur untuk memodalin Anies, saya bilang. Dengan catatan jangan diimbangin dengan korupsi nantinya. Tuh. Yang kedua, carilah konstituen se-Indonesia ini yang akan mendukung. Yang ketiga, jangan bernaung di bawah agama, tetapi jadilah nasionalis yang agamis. Itu pesan saya. Selama dia bernaung di bawah HTI, FPI, Khilafah, dan Islam garis keras, Pak Jenderal, saya Dedi Nuryadinata yang pertama bertaruh dengan bapak-bapak jenderal. Itu saya ucap. Ada di TikTok saya terakhir, sekitar seminggu yang lalu saya buat. Tenang Pak. Tidak Pak ada Sutioso sudah nggak ribut Pak. Nggak ribut, sudah dapat komisaris Pak. Sudah diam dia. Iya. Pak Dedi, pertanyaannya emang Anies laku dijual 2029 Pak? Karena apa Pak? Fakta dan bukti di lapangan sudah jelas Pak mengenai yang masalah menggantikan Gibran itu. Iya. Sebentar. Maksud saya, Pak. Iya. Itu kan Pak Sutioso yang menampilkannya, kan ada di videonya di YouTube. Makanya kita coba naikkan Ternak on Time. Emang laku saya pertanyaan saya. Itu aib terbesar loh. Seseorang yang begitu ambisi dan muka tembok ingin menjadi wapres. Gak bisa loh. Jejak digital tuh nggak akan lupa, apalagi sambil megang tangannya menunduk gitu loh. Hanya Anies yang bisa selesaikan. Pret. Itu jawaban. Yang kedua Pak, ini butir ya untuk kita hidup ya. Setiap orang mencela dan merendahkan di forum terbuka, maka dia akan menuai buahnya. Saya singgung di situ. Saya ingat Pak Anies dialog dengan Prabowo, memberi nilai Prabowo 11 dari 100, lalu dibalas dengan senyuman sinis dari Ganjar. Nah, buah yang diterima Anies sekarang, saya bilang, berani merendahkan orang yang sebenarnya jauh lebih baik dari beliau. Dia seorang jenderal, anak cendekiawan, anak bagawan ekonomi, dengan kekayaan yang banyak perusahaannya, diberi nilai 11 masalah pertahanan negara. Bahkan saya kupas di situ, saya Pak, mantan pegawai negeri, seingat saya anggaran negara yang tidak bisa dibuka terang-terangan adalah Menhankam. Karena di dalamnya ada BIN. BIN itu Badan Intelijen Negara. Kenapa anggarannya tidak bisa dibuka? Kalau BIN diketahui se-Indonesia jumlahnya sekian ribu. Anggarannya sekian orang, tugasnya bukan BIN namanya, itu tukang bakso. Yang namanya BIN itu dari
dari pangkat kapten bisa jadi tukang bakso, bisa jadi tukang pungut sampah, KTP diganti, nama diganti, tidak bisa berhubungan dengan keluarga setiap saat. Rahasianya dijaga negara. Makanya jadi BIN itu ya kalau di lapangan, mati tidak jadi pahlawan, berhasil hanya diucapkan terima kasih. Resikonya intelijen itu begitu. Saya punya di anggota saya Suling Sakti ada 2 intelijen di Bangka Belitung, satu pangkatnya kapten, satu pangkatnya letda. Tapi saya katakan apa? Kerjanya hanya sembunyi-sembunyi di bawah kursi, di bawah meja. Kenapa? Dia datang ke sana sini pakai celana jepit, masuk kantor gubernur pakai celana jepit, pakai celana pendek. Tapi orang nggak berani ngusir dia karena orang tahu bahwa dia orang BIN. Jadi sekali lagi, masalah yang Bapak katakan tadi tentang Anies gak laku dijual, janganlah, jangan gak laku dijual. Cuma saya orang pertama yang bertaruh kalau Anies dimajukan lagi jadi calon. Taruhannya nggak tanggung-tanggung, Pak. Saya punya rumah seharga 800 juta. Kalau saya menang, bayar saya 350 juta. Kalau saya kalah, saya serahkan 800 juta. Tantangan saya itu udah setahun loh, Pak. Termasuk untuk Habib Rizik ya, Bahar Smith dan sebagainya yang suka mencela orang terbuka ngajak perang dengan teriak Allahu Akbar. Itu Rasul nggak ada melakukan itu. Sekarang dilakukan dengan embel-embel cucu Nabi. Gitu. Jadi sebenarnya sepaket di jalur ini sebenarnya hampir semua sepaket dan sepaham. Pointer yang saya dapati adalah mari kita doakan, kita dukung kepemimpinan Prabowo ini 5 tahun pertama minimal korupsi tidak lagi lahir dari yang sekarang. Ini ada 2 calon mantan jenderal loh, ada 2 jenderal loh Pak yang akan tertarik kasus pembelian alat-alat alutsista ya. Alutsista dibeli di bawah tangan. Duitnya keluar. Pak Dedi, aku mau tanya Pak Dedi. Yuk. Boleh. Ini kan banyak berseliweran tentang sayembara 16M. Aku pikir kawan-kawan sudah paham semua ya. Oke. Iya.